Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita dalam Victory in Prayer. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Yesus Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau sudah memberkati kami dalam setiap kegiatan kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami mau ikut bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Victory in Prayer. Kiranya Engkau berkati, biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus ya Bapak, dengan hati yang bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai Victory in Prayer kita pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Oh Yesus, kita mau katakan penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
saudara-saudara kami maupun gereja penata layanan kami Tuhan. Kami mau kembali duduk diam di kaki-Mu Tuhan seperti Maria Tuhan. Merenungkan sebagian kecil firman-Mu Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Yang menjadi kekuatan kami Tuhan, yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Untuk terus berharap, berseru, berharap kepadamu, berdoa kepadamu, hanya kepadamu, tidak yang lain ya Tuhan. Engkau yang beracara, bekerja, Kau urapi setiap kami di tempat ini ataupun yang online Tuhan, sehingga setiap kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, penyegaran, pencerahan Tuhan, untuk menghadapi tantangan apapun yang ada di depan kami Tuhan. Kami memang nggak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan satu hal yang pasti, Engkau menyertai kami Tuhan. Satu hal yang pasti yang kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang baik Tuhan, yang selalu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Tidak hanya baik Tuhan, bahkan apa yang nggak pernah kami pikirkan, bayangkan, itu yang Kau sediakan buat kami. Itulah yang menjadi kekuatan kami untuk senantiasa berseru, berharap, percaya kepadamu. Apapun jawaban-Mu, apapun yang terjadi di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat malam. Sebelum kita memulai doa syafaat malam ini, kita akan merenungkan sebagian kecil firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari ayat nas yang kita baca tadi, ada satu kuasa doa, yaitu tidak hanya pergumulan kita yang Tuhan jawab, entah itu secara natural ataupun supranatural, secara instan ataupun bertahap, atau bahkan hingga saat ini kita masih belum mendapatkan jawabannya. Apapun itu, pada saat Tuhan jawab, pasti ada bonus. Tidak hanya jawaban, tetapi pengampunan. Yang terpenting adalah pengampunan itu sendiri, karena kita hidup di sini hanya sementara, tujuan akhir bukan di sini. Pada saat kita mendapat pengampunan, berarti kehidupan kita di kehidupan kekal pasti terjamin. Itu kunci doa. Karena itu jangan meremehkan kuasa doa. Pada saat kita berdoa, berdoalah bertalu-talu sampai Tuhan jawab. Push, pray until something happens. Lalu sikap hati kita pada saat berdoa. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan dari ayat nas tersebut di atas. Yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, meminta sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mengutamakan kepentingan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, dan memuliakan Tuhan. Pastikan bahwa pada saat kita berdoa, apa yang kita doakan itu apakah memberkati orang lain, apakah memuliakan Tuhan, atau hanya sekedar kepentingan pribadi. Saya yakin dan percaya pada saat kita berdoa untuk kepentingan orang lain, untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Apapun caranya, kapanpun waktunya. Contoh, Elia pada saat berdoa untuk hujan turun. Elia bukan untuk gaya-gayaan atau untuk membuktikan kemampuannya atau membuktikan sesuatu atau kepentingan pribadinya, tapi hanya ingin memberkati bangsa Israel karena pada saat itu mengalami kekeringan, dan dari situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Berarti pada saat kita berdoa, pastikan sikap hati kita dalam kondisi benar. Tidak ada ganjelan, tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan, tidak ada apapun yang negatif ataupun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apabila ada, cepat bereskan. Entah sama orang yang bersangkutan atau sama Tuhan.
dua-duanya harus dibereskan. Karena Tuhan tidak bisa bekerja pada saat sikap hati kita tidak benar. Yang ketiga, doa dengan yakin dan penuh iman. Kita walk by faith, not by sight. Maksudnya doa dengan yakin, dengan iman adalah percaya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup melakukan. Sekalipun jawabannya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Dimana kita bisa percaya sama Tuhan yang kita sembah. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan harus semakin intim. Karena dari hubungan itulah kita mengenal Tuhan seperti apa yang Tuhan kita sembah. Contoh, suami istri. Pada saat tamu datang ke rumah, tamunya duduk menjamu tamu tersebut. Hanya dengan mungkin dengan ketipan mata, istrinya tahu. Maksudnya bapaknya ngomong, "Ma, tolong ambilkan air minum." Sama, pada saat kita hubungan kita pribadi dengan Tuhan, Tuhan nggak perlu banyak bicara, hanya kata ataupun suatu tanda, apapun itu kita langsung yakin dan paham bahwa Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Yang berikutnya, sungguh-sungguh dan serius dengan doa yang kita naikkan, yaitu alias tekun. Mungkin hari ini belum dijawab Tuhan, besok belum dijawab Tuhan, besok lagi. Seberapa serius kita meminta doa ini? Bisa andaikan kita udah sampai di tangga kurang satu langkah, doa kita dijawab. Tapi karena kita merasa capek, kita merasa kecewa, kita merasa putus asa, kita berhenti di tengah-tengah. Maka kita tidak akan melihat jawaban Tuhan, rencana Tuhan, berkat Tuhan. Di sini kita lihat dari 1 Raja 18 ayat 41 sampai 45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Dari nats Alkitab yang baru saja kita baca, kita temukan bahwa bujangnya naik ke atas sampai 7 kali. Kita nggak tahu Elia berdoa sudah berapa lama sampai bujangnya naik 7 kali. Dan pada kali ke-7 yang dilihat cuma awan sebesar telapak tangan. Padahal kita tahu daerah kita ini daerah musim hujan. Kalau kita musim hujan adalah mendung, gelap semua langitnya. Tapi ini hanya awan sebesar telapak tangan. Tetapi Elia berkata apa sama bujangnya? "Cepat, beritahu Ahab, naik kereta, hujan turun." Hujan sudah kejadian belum? Belum. Hanya awan sebesar telapak tangan. Apakah itu tanda hujan mau turun? Tidak cukup membuktikan secara duniawi. Tapi karena Elia tahu kepada siapa dia meminta, Allah yang hidup, maka dia langsung memberitahu Ahab. Dan seketika itu juga, sekejap, sekonyong-konyong, hujan turun. Berarti poin terakhir adalah melangkah. Pada saat kita sudah berdoa, kita sudah tahu jawaban Tuhan seperti apa. Melangkah, sudah ada tanda dari Tuhan. Apa yang kita minta, kita lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Makanya saya suatu saat, entah itu saat ini, besok atau kapan, Tuhan pasti jawab. Yang pasti semuanya indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang beracara bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga boleh tumbuh subur, berbuah, berkali lipat ganda Tuhan. Dan boleh kami lakukan Tuhan pada saat kami berdoa Tuhan. Biarlah ayat ini mengingatkan kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, membangkitkan iman kami Tuhan. Untuk senantiasa berdoa tidak jemu-jemu Tuhan. Sampai kami melihat hujan turun Tuhan. Tidak hanya seawan setelapak tangan Tuhan, tapi sampai hujan turun Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan. Kau segarkan jiwa kami. Karena air hidupmu Tuhan yang bisa membangkitkan kami Tuhan. Bakar setiap roh kami Tuhan pada saat berdoa Tuhan. Sehingga kami boleh menangkap Tuhan apa yang Kau inginkan untuk kami doakan Tuhan. Sehingga boleh berjalan Tuhan sepaham, seirama Tuhan dengan hatimu Tuhan.
terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi. Proses sampai selesai. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan. Kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan buat penata layanan gereja kami Tuhan. Dari Ibu Rohani, Bapak Rohani Tuhan, sampai Bapak Gembala, Ibu Gembala Tuhan, bahkan diakonia Tuhan, dan semua Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau sih Tuhan yang urapi Tuhan, berikan kuasa-Mu, otoritas-Mu, urapan-Mu Tuhan. Pada saat mereka melakukan pelayanan yang memang menjadi panggilan mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat, kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan. Dalam menjalankan apa yang Engkau mau mereka lakukan Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, penuh semangat Tuhan. Memang banyak tantangan Tuhan, tapi Engkau sediakan jalan keluar Tuhan. Bela dengan adanya tantangan yang ada Tuhan, menguatkan setiap kami sebagai satu tubuh Kristus Tuhan, di mana Engkau sebagai kepalanya Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu hati Tuhan, buat panitia Natal Tuhan, yang sudah terbentuk Tuhan, di mana sebentar lagi akan merayakan Natal, mereka sedang mengumpulkan dana, apapun program-program yang mereka siapkan, mereka lakukan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan mereka ide-ide Tuhan, pertemukan dengan orang baik, orang tepat Tuhan, beri kemudahan, beri kelancaran Tuhan. Bahkan di saat tiada jalan Tuhan, Kau lakukan supranatural-Mu Tuhan, kuasa ilahi-Mu Tuhan. Bahkan ada kuasa-Mu, otoritas-Mu, urapan-Mu Tuhan pada saat mereka menjalankan Tuhan persiapan Natal ini Tuhan. Sehingga pada saat Natal dilakukan pada hari H-J Tuhan, berkat-Mu tercurah, urapan-Mu ada, bahkan hadirat-Mu nyata Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Karena Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Dan yang terakhir kami juga berdoa Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang ada dalam gereja kami Tuhan.
Engkau tahu, Engkau mengerti, Engkau menilik satu persatu Tuhan, menjadi keperluan mereka, pergumulan mereka, tantangan mereka. Entah mereka sebagai student Tuhan, ataupun ibu rumah tangga, ataupun pekerja, ataupun karyawan, siapapun mereka Tuhan. Mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat mereka Tuhan. Engkau sudah memberi kekuatan, Engkau sudah memberi jalan keluar Tuhan. Bahkan Engkau siapkan mereka untuk go to the next level Tuhan. Dan tak lupa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Juga untuk youth dalam gereja kami Tuhan. Di mana youth kami Tuhan, Engkau persiapkan Tuhan untuk regenerasi Tuhan gereja kami Tuhan, menjangkau banyak jiwa. Tidak hanya di tempat kami bekerja, tempat kami sekolah atau lingkungan gereja kami Tuhan. Bahkan sampai bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Semua jiwa dimenangkan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu memenuhi bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Bahkan obor dari Indonesia menerangi bangsa-bangsa ya Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Dan tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain daripada Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang saya mau baca surat. Hari Jumat ada ibadah HBBI pukul 15.30 secara onsite di gereja. Lalu pada hari Sabtu ada ibadah BBK pukul 18 atau 6 sore secara onsite juga. Lalu kita akan bertemu kembali dalam ibadah umum hari Minggu jam 9 pagi dan ibadah youth hari Minggu juga pukul 10.40. Sekian warta pada hari ini. Saya menyerahkan doa penutup kepada Tante Lucy. Berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan. Jikalau kami boleh mengikuti Tuhan VIP malam ini, itu pun kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat atau bahkan melanjutkan aktivitas kami Tuhan di tempat kerja atau dimanapun kami berada Tuhan. Engkau pagari, Engkau lindungi, tutup bungkus dengan kuasa dan domba Tuhan. Biar kami boleh berjalan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri, ke kanan Tuhan. Bahkan pada saat kami beristirahat Tuhan, Kau berkati kekuatan, kesehatan Tuhan, istirahat kami Tuhan. Sehingga kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan segar melanjutkan panggilan-Mu dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata Tuhan, Engkau siap memberkati anak-anak yang Kau kasih pada saat tidur Tuhan. Terjadilah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.